Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berjumpa di channel ini lagi, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga saudaraku semuanya diberi kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, wudhu merupakan syarat syah sholat, sehingga ketika akan mengerjakan sholat, kita diwajibkan untuk berwudhu. Wudhu adalah cara mensucikan diri dari segala hadas kecil ketika akan beribadah. Maka dari itu, setiap muslim wajib memperhatikan cara mengambil wudhu yang benar. Karena jika kesalahan dalam berwudhu dapat menyebabkan tidak diterimanya sholat seseorang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak diterima sholat yang dilakukan tanpa wudhu, dan tidak diterima sedekah yang berasal dari harta yang didapat secara tidak halal. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, wudhu juga memiliki manfaat, salah satunya yakni akan menggugurkan dosa. Hal ini juga disebutkan dan sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang berwudhu secara sempurna, maka dosa-dosanya akan gugur atau hilang di jasadnya hingga keluar juga dari bawah kuku-kukunya. Namun perlu diketahui, ada 10 kesalahan fatal saat berwudu yang sering disepelekan. Yang pertama, melafalkan niat. Perlu diketahui bahwa berniat atau melafalkan niat saat berwudu itu dilakukan pada hati, bukan pada lisan. Hal ini merupakan kesepakatan para ulama untuk seluruh ibadah, baik bersuci, sholat, zakat, puasa, haji, dan jika salah satu di antara kita melafalkan niat dengan lisan atau bersuara keras. Dalam Qaul Mubin fi Aqta al-Musyalin disebutkan, barang siapa mengucapkan niat dengan lisan tidak diwajibkan dan juga tidak dianjurkan berdasarkan kesepakatan seluruh ulama, dan dianggap sebagai orang yang menyalahi syariat. Nomor 2, tidak membaca basmalah. Seseorang yang tidak membaca basmalah ketika berwudu dianggap tidak sah. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah basmalah. Nomor 3, tidak sempurna membasuh anggota wudu. Hal ini berakibat pada anggota tubuh yang tidak terbasuh oleh air ketika berwudu. Dan ketika hal ini terjadi, maka wudunya dianggap tidak sah. Selain tidak sah, ketika ada anggota tubuh yang tidak terbasuh, maka orang tersebut harus mengulang wudunya dari awal. Tak hanya harus berwudu kembali, seseorang itu juga harus mengulang sholatnya karena dianggap tidak sah. Yang keempat, membasuh anggota wudhu lebih dari 3 kali. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menambah mencuci anggota tubuh saat berwudhu. Hal ini sesuai dengan sabit dalam Sahih Al-Bukhari bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudhu 3 kali. 3 kali membasuh wudhu lebih dari 3 kali adalah rasa was-was dan keraguan-raguan dari setan. Nomor 5, boros menggunakan air. Agama Islam juga mengajarkan umatnya untuk tidak berlebihan atau boros air termasuk dalam hal berwudu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seorang muslim boros dalam penggunaan air walaupun ia berada di sungai yang banyak airnya.
Boros juga merupakan sifat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 6. Meninggalkan istinsyak dan istinsyar. Istinsyak adalah menghirup air lewat hidung sampai ke pangkal hidung, dan istinsyar adalah mengeluarkan air yang dihirup tadi dari hidung. Sebagian kaum muslimin ketika berwudu hanya memasukkan jarinya yang basah ke dalam hidung. Adapun dalil tentang istinsyak dan istinsyar telah dijelaskan dalam hadis bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berwudu hendaklah ia menghirup air ke hidung, dan barang siapa yang melakukan istinsyak hendaklah melakukan dengan ganjil. Nomor 7. Menyebut nama Allah dalam WC. Menyebut nama Allah dalam WC termasuk juga membawa sesuatu dalam WC yang di dalamnya terdapat zikir kepada Allah, dan hal ini merupakan hal yang bersifat makruh dan seorang muslim dilarang melakukannya, bahkan mengucapkan salam di dalamnya, karena hal tersebut termasuk dalam zikir. Nomor 8. Beristinja ketika buang angin atau kentut. Tidak ada istinja atau dubur ketika berwudu. Hal ini tidak diisyaratkan untuk orang yang buang angin sebelum berwudu, dan tidak ada dalil yang menjelaskan hal tersebut. Yang ada hanyalah buang angin atau kentut adalah hadas yang mengharuskan untuk berwudu. Nomor 9. Tertidur dan tidak mengulang wudu. Ketika seseorang terlelap tidur dan akan melaksanakan sholat, maka diwajibkan untuk berwudu. Hal ini karena semua tidur dengan posisi apapun atau berapa lama seorang itu tidur, maka hilang pula kesadarannya, maka dianggap batal. Dan ini diperkuat oleh para tabi'in dan sahabat Nabi, dan terdapat dalam riwayat hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nomor 10. Berdoa pada saat membasuh anggota wudhu. Doa-doa yang dimaksud adalah doa yang tidak memiliki dasar. Hal ini diperkuat dalam fatwa Lajnah Daimah yang menyebutkan bahwa tidak ada doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat membasuh dan mengusap anggota wudhu. Yang diketahui secara syar'i adalah basmalah di awal berwudhu, mengucap 2 kalimat syahadat di akhir wudhu, dan ditambah dengan ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bersuci. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, alangkah baiknya mulai sekarang kita memperhatikan cara berwudu kita agar tidak ada kesalahan fatal dalam berwudu. Demikian yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat kepada kita semua. Semoga dengan ini kita bisa menjadikan pelajaran dan mengambil hikmahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.